Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini berjumpa kembali bersama saya Melintur Asmara dalam acara kesayangan kita Mutiara Kolbu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Iya, pada hari ini Mutiara Kolbu mengangkat tema tentang sifat-sifat yang merusak keimanan. Bersama dengan tema ini di studio TVRI Bengkulu sudah hadir bersama kita Ustadz Ikhwan Nasution. Kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Rara. Iya, baik, sehat Pak Ustadz ya. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Ya, di studio juga sudah hadir pemirsa ibu-ibu yang meramaikan acara Mutiara Kolbu pada hari ini. Ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Grup Marhaba Cahaya Hati Kelurahan Surabaya ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sehat semua Bu ya? Alhamdulillah, semangat Bu ya. Kita hari ini membahas mengenai sifat-sifat yang merusak keimanan Bu. Nanti boleh disiapkan pertanyaan untuk ditanyakan langsung juga ke Pak Ustadznya. Ya baik, pemirsa TVRI Bengkulu, dalam membahas tema kita pada hari ini berkaitan dengan iman. Iman sendiri adalah suatu aspek ya yang paling berharga dalam kehidupan manusia, terutama umat muslim yang ada di dunia ini. Namun dalam perjalanan kehidupan ini ada berbagai faktor pemirsa dan perilaku yang dapat merusak iman seseorang tentunya. Dan apa saja sih faktor-faktor dan sifat-sifat yang bisa merusak keimanan manusia itu sendiri? Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Pak Ustadz Ikhwan Nasution. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Rara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada dan ibu-ibu Majelis Taklim yang berada di studio dan seluruhnya yang semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang merusak keimanan. Ketika kita membahas iman, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan wal af'alu bil arkan. Jadi iman itu adalah meyakini, membenarkan di dalam hati, kemudian dia ucapkan dengan lisan dan dia buktikan dengan perbuatan. Kita mengimani Allah, berarti meyakini seyakin-yakinnya, membenarkan bahwa Allah itu, kemudian kita ucapkan dengan lisan, dengan syahadat, kemudian kita buktikan dengan perbuatan, maka kita beramal, kita beribadah. Maka iman itu ada 3 aspek, hatinya, lisannya, dan perbuatannya. Ketika hilang salah satunya, maka tidak disebut dia beriman. Nah, iman ini ada yang merusaknya, ada yang bisa menjadi penyebab rusaknya iman. Dan itu rusaknya iman tentu karena kita sendiri. Di antara yang dapat merusak iman dari sifat-sifat perbuatan itu pertama adalah syirik. Syirik itu artinya menduakan, menyekutukan. Artinya di satu sisi dia percaya kepada Allah. Maka orang syirik itu boleh jadi dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan haji. Karena dia meyakini Allah itu. Tapi di sisi lain dia percaya juga kepada selain Allah yang bisa mengabulkan hajatnya, yang bisa menolak mudaratnya, yang bisa dia yakini bisa mengabulkan doanya, memudahkan urusannya. Maka satu sisi syirik itu dia percaya kepada Allah, tapi percaya kepada selain Allah. Dia percaya kepada kubur yang bisa mengabulkan doa. Dia percaya kepada benda keramat yang bisa menolak bala baginya. Itulah kesyirikan. Beda dengan orang yang kafir. Kafir dia tidak percaya kepada Allah. Kafaro, tertutup. Maka orang syirik dia yakin kepada Allah tapi yakin kepada selain Allah. Allah diduakan. Maka ini yang bisa merusak keimanan seorang ketika dia meyakini ada tandingan Allah itu. Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada selain Allah.
Maka saking bahayanya syirik, Allah itu memastikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, tapi Allah akan ampuni selain syirik. Allah itu Maha Pengampun. Tapi khusus pelaku syirik, orang yang melakukan namanya musyrik, ketika dia berbuat syirik, mati dalam kondisi syirik dan dia tidak sempat tobat, maka itu Allah tak akan mau mengampuninya. Tapi dosa selain syirik, Allah jamin Allah akan ampuni selain syirik. Maka dosa terbesar itu adalah syirik. Maka sifat yang dapat merusak keimanan kita adalah kesyirikan. Kesyirikan yang artinya menduakan Allah. Sehingga syirik itu bukan berarti dia tidak percaya kepada Allah. Dia seperti orang biasa, dia sholat, tapi tadi dia percaya kepada dukun. Itulah yang merusak imannya. Dia percaya kepada benda keramat, cincin yang bisa mengabulkan doanya. Misal pakai cincin, kalau mau mudah urusannya pakai cincin biar disayang suami. Maka inilah kesyirikan. Ini yang pertama yang dapat merusak keimanan seseorang. Yang kedua, di antara yang dapat merusak keimanan kita adalah berbuat maksiat, berbuat dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kata Nabi. Bertambahnya iman dengan ketaatan, berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Maka di antara yang dapat merusak iman kita adalah ketika kita senantiasa berbuat maksiat, berbuat dosa. Karena dosa itu membuat orang akan melahirkan dosa selanjutnya. Berbuat dosa satu, dia akan senang berbuat dosa dua, dosa tiga, dan seterusnya. Maka orang yang senantiasa berbuat dosa, maka akan menjadikan sebab merusakkan keimanannya. Maka menjaga iman itu, sekalau tidak mampu menambah, maka jaga jangan sampai menurun. Karena iman kita itu fluktuatif, dia naik, kadang hari ini dia turun. Maka Nabi katakan iman itu bertambah dengan ketaatan. Bagaimana dengan taat? Dengan amal. Maka itulah kenapa setiap hari kita harus beramal, kita menjaga amal untuk menjaga iman. Kalau tidak bisa menjaga untuk bertambah, jangan sampai dia turun. Artinya minimal jangan sampai dia turun. Nah, iman itu bertambah dengan ketaatan. Ketaatan itu dengan apa? Dengan amal. Amal itu bagaimana? Harus dipaksakan. Maka kita itu wajib memaksakan diri kita untuk beramal. Agar apa? Agar membuktikan kita taat untuk menjaga iman. Dan iman berkurang dia dengan maksiat. Jadi iman itu berkurang dengan maksiat, dengan berbuat dosa. Contoh, tentu akan beda halnya ketika seperti ibu-ibu hari ini datang ke kita majelis taklim, datang ke majelis ilmu, tentu iman kita bertambah dibanding ketika kita datang mungkin ke tempat karaoke. Pasti akan berbeda rasanya datang ke majelis ilmu atau datang ke majelis karaoke. Maka ketika ke majelis ilmu pasti iman kita bertambah, karena iman tadi bertambah dengan taat. Tapi ketika ke majelis karaoke, maka bagaimana mungkin iman akan bertambah ketika yang kita lihat adalah bagian-bagian yang tidak ada dalam ketaatan. Maka itulah yang merusak iman adalah ketika kita melakukan dosa. Jadi maka kita diajarkan menjaga iman itu berkumpullah dengan orang-orang baik, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Setidaknya ketika kita tidak mampu berbuat soleh, maka kita punya semangat untuk berbuat soleh, karena kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan senang berkumpul dengan orang salah. Ketika berkumpul dengan orang salah, maka memang terkadang kita tidak mau berbuat salah, tapi kita tidak ada semangat untuk berbuat soleh. Karena yang kita lihat adalah semuanya salah. Walaupun kita tidak berbuat salah, tapi kita tak punya semangat untuk berbuat soleh. Nah, ini yang bisa merusak keimanan. Apa itu? Ketika kita berbuat maksiat. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka pasti iman itu akan berkurang. Karena kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu berzina ketika dia berzina dalam kondisi beriman. Maka dia berzina pasti dalam kondisi dia tidak beriman. La yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu mencuri ketika dia mencuri dalam kondisi beriman. Maka artinya iman itu rusak karena
kemaksiatan, karena dosa. Dosa karena siapa? Dari kita. Maka setidaknya menjaga diri kita, itulah cari tadi teman-teman yang mengajak kita dalam kebaikan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihat dalam kebenaran, nasihat menasihat dalam kesabaran. Maka ada hadiskan itu Mbak Rara, berkumpullah, bertemanlah dengan orang penjual parfum, diibaratkan Nabi. Jangan berteman dengan orang pandai besi yang bermain api. Apa maksud filosofisnya? Berteman dengan penjual parfum artinya berteman dengan orang-orang baik. Setidaknya ketika kita tidak mampu membeli parfumnya, tapi minimal kita sudah bisa mencium wanginya. Ketika berkumpul dengan orang baik, tak mampu kita mencontoh kebaikannya, setidaknya kita dapat keberkahan dari kebaikan itu. Jangan berteman dengan pandai besi, artinya orang yang bermain api itu. Kenapa? Orang bermain api maka dia akan merusak pakaiannya. Artinya berkumpul dengan orang-orang maksiat. Memang kita mungkin tidak berbuat maksiat, tetapi tadi yang kita lihat adalah selalu maksiat, sehingga kita tidak punya semangat untuk taat. Maka itu yang kedua yang dapat merusak iman. Sifat kita adalah ketika kita menganggap remeh dosa. Maka dosa itu jangan dianggap remeh. Karena la saghair ma istimrar wala kabair ma istighfar. Tidak ada dosa kecil, kalau dilakukan terus-menerus maka dia akan jadi dosa besar. Wala kabair ma istighfar. Tidak ada dosa besar kalau senantiasa kita istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kita, maka dosa besar akan Allah ampuni. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, di antara yang dapat merusak keimanan kita itu adalah ada sifat yang disebut sombong. Sombong itu dalam pengertian dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-kibaru, sombong itu ketika dia batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu ketika dia menolak kebenaran dan dia meremehkan manusia, itu sombong. Iblis dulu di sorga, iblis adalah makhluk hamba Allah yang taat di sorga. Tapi kenapa iblis diusir dari sorga? Karena kesombongan. Ketika Allah perintahkan kepada penduduk sorga, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbar. Ketika Allah perintahkan kepada penduduk sorga, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud di situ, sujud bukan sujud menyembah, tapi sujud karena Allah perintahkan. Maka seluruhnya sujud, tapi iblis tak mau sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Apa sebab? Aba wastakbar. Iblis enggan dan iblis sombong. Iblis sombong. Kenapa iblis sombong? Karena tadi dia merasa lebih baik. Merasa lebih baik. Ana khairun minhu, kata iblis. Aku kan lebih baik daripada dia, Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam hanya diciptakan dari tanah. Ya, Pak Ustadz, akan kita lanjutkan lagi setelah jeda iklan ya Pak Ustadz. Pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mutiara Kolbu. Bersihkan diri, sejukkan hati.